Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, dan kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah bagaimana cara meraih cinta Allah. Masya Allah. Semua menginginkan mendapatkan cinta dari Allah, tetapi harus ada caranya supaya kita dicintai oleh Allah. Pasti senang kalau kita dicintai oleh Allah. Dicintai oleh sesama manusia aja, pasangan kita, suami kita, atau istri kita, atau anak kita pasti senang, pasti bahagia. Apalagi kalau kita dicintai oleh Allah. Nah, inilah yang kita bahas bagaimana supaya bisa meraih cinta Allah. Yang pertama adalah orang yang dicintai Allah, yang disukai oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Masya Allah ya, makanya kita berusaha menjadi orang yang bertakwa. Ya, kita berhati-hati dalam bersikap karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati. Orang bertakwa adalah orang yang melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu orang bertakwa. Karena itu agar kita dicintai oleh Allah, kita berusaha berikhtiar seoptimal mungkin kita menjadi orang-orang yang mendapat predikat takwa di sisi Allah sehingga kita bisa dicintai oleh Allah, meraih cinta Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang akan dicintai Allah, orang yang sabar. Masya Allah ya, kata-kata sabar cuma satu kata, tapi memang dalam pengamalannya berat ya. Tapi Masya Allah ya, karena apa, sesuatu hal yang berat itu pasti ganjarannya, pasti pahalanya besar. Itu juga dengan sabar. Orang yang sabar itu akan dicintai oleh Allah. Orang yang sabar akan mendapatkan cinta dari Allah. Sabar dalam ketaatan untuk istiqomah ya, karena itu berat. Sabar dalam ketaatan, ada masanya, ada kita iman naik, kadang juga iman turun. Sabar dalam ketaatan, sabar kita tidak berbuat maksiat, dan kalau kita sabar insya Allah akan meraih cinta Allah. Sabar dalam menghadapi musibah-musibah, ujian-ujian kehidupan. Itu yang kedua. Apalagi supaya kita bisa meraih cinta Allah adalah kita senantiasa berbuat amal soleh, berbuat kebaikan demi kebaikan, ya. Karena kalau kita ingin berjumpa dengan Allah kan begitu. Adalah kita beriman kepada Allah, beramal soleh dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena itu kita bertekad, ya, untuk melakukan amal-amal kebaikan, bertekad berbuat kebaikan. Dengan berbuat kebaikan, amal soleh, insya Allah kita akan mendapat atau meraih cinta Allah. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk meraih cinta Allah adalah kita berlaku adil. Nah ini ya, dalam bermasyarakat, kalau kita ada dapat amanah-amanah tertentu, ya, jabatan-jabatan tertentu, berlakulah adil. Begitu juga dalam rumah tangga, ya, kita mungkin memiliki anak lebih dari satu, berlakulah adil kepada anak-anak kita, ya. Nah kalau kita bisa berlaku adil, ya, baik dengan anak-anak kita, ataupun berlaku adil sebagai kita sebagai memiliki kekuasaan, jabatan, sebagai atasan, insya Allah itu juga akan meraih cinta Allah. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk meraih cinta Allah adalah kita menjadi orang yang bersih, suka kebersihan. Islam itu memang sangat menyukai kebersihan. Nah, karena itu ya, dan jangan sampai rumah kita kotor, jangan sampai pakaian kita kotor, jangan sampai, apalagi kalau sampai najis, menjalik ya. Oleh karena itu Allah suka orang yang bersih, ya. Allah suka orang-orang yang senantiasa memperhatikan kebersihan dirinya, kebersihan lingkungannya, kebersihan di masyarakatnya. Itu untuk meraih cinta Allah. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih cinta Allah adalah kita menjadi orang-orang yang senang bertaubat, memohon ampun pada Allah. Karena apa? Dengan bertobat inilah kita menyadari kekurangan kita, kekhilafan kita. Dengan bertobat ini kita selalu merasa kurang, merasa ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lampau. Mungkin untuk menjadi orang yang bertakwa kita masih berat, untuk menjadi orang yang berlaku adil kita masih berat, untuk menjadi orang yang sabar kita masih berat. Mungkin dengan menjadi orang yang suka bertobat, yang suka beristighfar, mungkin ini yang bisa kita lakukan, ini yang bisa kita jadikan sebagai cara untuk kita meraih cinta Allah. Walaupun tadi poin-poin yang sebelumnya setelah saya sebutkan, tetapi memang poin untuk
bertaubat ini adalah poin yang insya Allah semuanya bisa kita lakukan. Walaupun poin-poin yang sebelumnya kita akan usahakan dan akan kita upayakan. Dengan orang yang bertaubat, orang yang suka menyadari kesalahan-kesalahannya dan mengikuti kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut, insya Allah akan meraih cinta Allah. Orang yang suka bertaubat, beristighfar, ya mohon ampun kepada Allah. Apalagi untuk meraih cinta Allah, orang yang bertawakal, masya Allah ya. Jadi bertawakal apa? Ketika dia melakukan suatu ikhtiar tertentu, dia bertawakal pada Allah. Tapi ikhtiarnya yang benar ya, jangan sampai dia ingin bertawakal pada Allah tapi ikhtiarnya nggak benar. Misalnya apa? Dia ingin lulus ujian, ikhtiarnya harus benar, belajar, jangan sampai dia menyontek. Atau misalnya apa? Ya dia ingin sesuatu hal, misalnya masuk pekerjaan tertentu, jangan sampai dia ikhtiarnya tidak benar. Ikhtiarnya misalnya menjogok, ya, atau suap, itu tidak benar. Tapi ikhtiarnya adalah ikhtiar yang benar. Ikhtiarnya benar, setelah itu baru kita bertawakal. Jangan sampai setelah kita ikhtiar, kita mengatakan kok saya nggak dapat ya apa yang saya inginkan. Harus kita perhatikan, apakah ikhtiar kita tadi sudah benar atau tidak. Apakah ikhtiar kita tadi itu Allah ridho atau tidak. Oleh karena itu ikhtiar yang benar ikuti dengan perasaan tawakal, berserah diri kepada Allah, karena Allah lah menentukan kehidupan kita. Itu dia bertawakal. Nah setelah itu apalagi orang yang dikatakan bisa meraih cinta Allah, yaitu adalah ketika dia mendapatkan ujian-ujian, itu berarti Allah lagi sayang dengan dia, Allah cinta dengan dia. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ada ujian-ujian yang Allah berikan, ya ada namanya itu masalah-masalah yang kita hadapi, ya, ujian kesedihan kah, ujian kekurangan ekonomi kah, ujian sakit kah, ya, insya Allah itu tanda cinta Allah kepada kita untuk meraih cinta Allah. Oleh karena itu dengan beberapa poin ini mudah-mudahan kita bisa meraih cinta Allah. Allah kuatkan kita, Allah segerakan kita untuk meraih cinta Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan beberapa poin meraih cinta Allah tadi kita bisa lakukan. Allah ridhoi, Allah berkahi. Alhamdulillah fala takum namtarin. Salah khilaf saya minta maaf lahir dan batin kepada Allah. Mohon ampun. Saya tutup dengan baca Alhamdulillah rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.